dari kelompok 8, kami akan mempresentasikan karya ilmiah kami dengan judul Pemanfaatan Sampah. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Hingga kini, masalah yang selalu menghantui masyarakat Indonesia adalah masalah sampah. Dalam segala kegiatannya, manusia hampir selalu menghasilkan sampah, mulai dari sampah rumah tangga hingga limbah pabrik yang hingga kini masih belum bisa ditemukan jalan keluarnya. Rumusan masalah. Yang pertama, apa itu sampah? Yang kedua, apa saja macam-macam sampah? Yang ketiga, apa saja dampak negatif dari sampah bagi lingkungan? Yang keempat, bagaimana solusi mengatasi permasalahan sampah di Indonesia? C. Tujuan. Dengan disusunnya karya tulis ini, kami berharap dapat memberikan manfaat yang besar baik bagi diri kami sendiri maupun orang lain. Selain itu, semoga dengan adanya karya tulis kami ini dapat sedikit menyelesaikan masalah sampah yang melanda bangsa Indonesia kita tercinta ini. Bab 2. Pembahasan. Pengertian sampah. Dalam kehidupan sehari-hari, sampah diartikan sebagai material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah adalah zat kimia, energi atau makhluk hidup yang tidak mempunyai nilai guna dan cenderung merusak dan biasa disebut sebagai benda yang telah habis masa manfaatnya. B. Macam-macam sampah. Dari segi proses dan sifat penguraiannya, sampah ada dua macam, yaitu 1. Sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang mudah diuraikan oleh tanah, misalnya daun-daunan, sekam, padi, kertas, sampah dapur, dan lain-lain. 2. Sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit diuraikan oleh tanah, misalnya plastik, kaleng, botol, kaca, besi, dan lain-lain. C. Dampak negatif sampah bagi lingkungan. Sampah dapat berada pada setiap fase materi, yaitu fase padat, cair, atau gas. Ketika dilepaskan dalam dua fase, yaitu cair dan gas, terutama gas. Sampah dapat dikatakan sebagai emisi. Emisi biasanya dikaitkan dengan polusi. Bila sampah masuk ke dalam lingkungan atau ke air, ke udara, dan ke tanah, maka kualitas lingkungan akan menurun. Peristiwa masuknya sampah ke lingkungan inilah yang dikenal sebagai peristiwa pencemaran lingkungan atau PASUMI. D. Cara mengatasi masalah sampah di Indonesia. Ada 4 prinsip yang dapat digunakan dalam menangani masalah sampah ini. Keempat prinsip tersebut lebih dikenal dengan nama 4R yang meliputi 1. Reduce atau mengurangi sebisa mungkin, lakukan minimalisasi barang atau material yang kita pergunakan. Yang kedua, reuse atau memakai kembali. Sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Yang ketiga, recycle atau mendaur ulang. Sebisa mungkin barang yang sudah tidak berguna lagi bisa digunakan kembali atau didaur ulang. Yang keempat, replace atau mengganti, yaitu meneliti barang yang kita pakai sehari-hari. Bab 3, penutup. Kesimpulan, sampah adalah benda yang dibuang karena telah habis masa manfaatnya. Sampah sangat berbahaya bagi lingkungan, dapat menyebabkan pencemaran lingkungan baik di darat, laut maupun udara. Oleh karena itu, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, karena dapat merusak lingkungan dan menimbulkan banyak penyakit. Tidak semua sampah tidak berguna. Jika kita mampu mengolah sampah dengan baik, maka kita tidak hanya kita menyelamatkan lingkungan, tapi kita juga dapat memperoleh keuntungan ekonomi dari sampah itu sendiri. Jadi, mulai sekarang kita sebagai pemuda-pemudi harus menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar kita agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Yang terakhir, saran. Berdasarkan hasil pembahasan, dalam penelitian ini ada beberapa saran yang dapat penulis berikan. Yang pertama, diharapkan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan sampah menjadikan bidang tangan yang memiliki nilai ekonomi. Yang kedua, masyarakat juga bisa melakukan composting. Composting yaitu proses pembusukan secara alami dari materi organik, misalnya daun, limbah pertanian, dan lain-lain. Pembusukan itu akan menghasilkan materi yang kaya unsur hara seperti nitrogen, fosfor, kalium yang disebut kompos atau humus yang baik untuk pupuk tanaman. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.